sampai di Sop Kaki Sari Raos. Ini adalah menu sarapan yang out of the box Budis. Pagi-pagi sarapan sop kaki. Agak aneh sih emang. Let's go Budis. Mang saya mau ya, satu porsi tapi saya mau pakai ini nih. Tuh, tulangan gini bisa Mang? Tuh, lihat tuh. Budis, lihat. Menggiurkan sekali kan Budis. Habis olahraga pagi-pagi jam 8-an sarapan kayak beginian. Sempurna Budis. Warung Sop Kaki Sapi Sari Raos cuma punya satu menu, yakni Sop Kaki Sapi Foodies. Seharinya aja bisa ludes sampai 100 kilo. Ya wajar sih, karena ternyata pelanggan setianya tuh kayak banyak pakai banget. Ini sih mantap banget. Tapi pastiin dulu ya Budis, udah olahraga ya. Udah 9.000 langkah. Mantap, baru kita sarapan enak. Oh ya, sop kaki sapi ini kuahnya bening ya Foodies. Bener-bener cuma kaldu dan bumbu rempah, tanpa santan and tanpa susu. Kenyal-kenyalnya tuh enak banget loh. Nggak ada bau sama sekali. Aduh, ini definisi sarapan yang sempurna. Tuh, ini di sendi-sendinya nih ada apa ya? Tuh, empuk Budis. Nggak ada effort Budis tuh. Tuh, tuh. Kena mata tuh. Wah, sendi-sendi Budis. Kuncinya kaki sapi ini tuh direbus selama 4 jam Foodies. Dan selama itu pula bumbu rempahnya tercampur dengan kuah kaldu dan ngeresep banget ke setiap kulit kaki sapi. Yummy. Rasanya light, ringan, tapi membekas di hati Budis. Wajar kalau sop kaki Sari Raos ini bertahan dari tahun 90-an Budis. Apa? Ada yang masih ragu kalau makan sop kaki sapi kayak begini tuh bakal bikin gagal diet? Nah ya udah, biar Eri makmur aja kasih paham deh kalau gitu. Budis jangan salah ya, ini tuh bukan jeroan Budis. Ini tuh kaki sapi yang banyak mengandung kolagen. Artinya bagus banget nih buat menghambat penuaan dini. Yang punya keriput-keriput di wajah, nih makan beginian, kolagennya alami. Lemaknya rendah, proteinnya juga lumayan tinggi. Nih, Bapak aja bilang udah sering makan di sini. Awet muda Budis. Terbukti kalau kolagen di kaki sapi ini menghambat penuaan dini. Bapak usia berapa Pak? 61. Saya pikir 31 loh Pak. Budis kalau lagi diet itu boleh makan apa aja kok. Yang penting tahu porsinya sama tahu batasnya. Dan kalau lagi makan kayak gini jangan digabungin sama minuman manis. Mendingan minum air putih aja nih. Tuh, lebih sehat dan lebih hemat. Makan receh, menu receh, tapi rasa nggak receh. Ini mau ngapain sih? Ini kameramen, ini mau dikerjain lagi. Hari ini nggak ulang tahun, kagak. Udah lewat ulang tahunnya, mau ngapain? Mau diapain? Makanya ditutup-tutup segala sih, mau disuapin apaan? Kaktus. Buka. Oh! Satu. Makan apa? Kepiting. Oh, lobster. Bener nggak nih makan lobster beneran? Ya Allah, kalau beneran udah masuk muslim. Bener makan lobster, tapi entah kayak kemarin ya. Katanya makan lobster, Pak. Tau-taunya bohong, udah palsu, cumi palsu, sayuran pegan-peganan. Ayo kita cek ke dapur, bener apa kagak? Ayo, ini jangan sampai bohongin lagi.
Enggak, Mpok, enggak. Ini beneran real, no tipu-tipu ya. Po Citra Ratu Macan Pulau Gebang kita bakal ngajakin mukbang lobster di Uncle Larry. Spesialis lobster dan juga besti persifutan lainnya nih yang ada di Galaksi Bekasi Foodies. Lobster yang sering dipakai tuh jenis lobster air tawar ya, ukuran sekitar 100 gram per ekor. Tapi bisa juga kok Foodies kalau pada mau request lobster air laut. Budis beneran, Budis lobster beneran. Ini kan mahal harganya. Ini bisa makan terasi udang. Udah makan mana, Bella? Udah masak. Lainnya bisa dimakan belum? Oh, ini sih baru pertama kali ngeliat. Maksudnya lobster kan mirip kayak udang. Cuman kan kalau ini kayak lebih gede tuh. Udah gitu kan kalau dengar-dengar lobster itu kan harganya kan yang lumayan ya. Dream comes true ya, Mpok. Udah jangan nangis gitu dong, Mpok. Lobster yang cuma bisa dilihat di TV itu, sekarang udah ada di depan mata nih. Asik. Buat Po Citra mah semua pasti ada, ya nggak? Gas kan, Pok? Budis, ya Allah udah jadi makanannya. Ini kita makan. Kita makan gimana? Pakai tangan boleh nggak? Wah, Budis, bismillahirrahmanirrahim. Enak, manis. Dagingnya manis tuh, lembut. Enak rasanya, kenyal. Manis, enak banget. Karyawannya pada kerja di sini ya, pasti dia makan lobster tiap hari. Ada lowongan nggak sih? Kita pengen biar Mas makan tiap hari. Pasti kan kalau ada sisa-sisaan di meja ya. Ini kan sayang nih. Ini kan pasti masih ada isinya. Saya copot. Aduh, kan copot giginya mahal servisnya. Ini olahraga nguatin tangan gitu nggak sih? Yang katanya biar berotot tuh. Mana kagaknya los tuh? Mana? Tuh. Wih, dapet. Tuh, lumayan. Lumayan. Rasa daging lobster itu emang tidak dua ya Foodies, manis-manis umami gimana gitu. Mirip perpaduan daging udang dan juga kepiting. Jos lah pokoknya. Apalagi kalau dia kena saus California ini nih Foodies. Dibuat dari saus cabai, kecap Inggris, daun jeruk dan irisan cabai. Mantep kali. Definisi rasa nggak recehan ini mah. Budis, sambelnya ya, ini sausnya ya pedes banget, enak. Kalau saya mah seleranya pedes, saya tuh demen yang pedes nyala tuh. Saya suka yang pedes nyala nih, cabai rawitnya. Rasanya asem, manis, pedes. Apa sih ini, saus padang apa sih namanya? Oh, California saus. We are the champion. We are the champion. Wih, kayak ulang tahun nih, surprise. Pudis, ternyata di sini cuma bukan lobster doang, ada seafood tumpah juga nih. Pudis yang pengen kemari, scan QR code di layar. Makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Yuhu Foodies,
yang lagi viral di Duren Sawit, Jakarta Timur nih. Ada semangkuk asap, tempat makan yang ngusung konsep kopi tiam dengan sentuhan kuliner peranakan. Asik! Sesuai namanya, semua menu andalannya dipaduin sama ayam asap yang punya aroma khas. Lazis nih. Harganya tuh receh abis loh. Bisa kenyang start from 20.000 aja. Terus bisa ngopi santuy cuma 15 ribuan dong. Aduh, cakep bener. Aduh, ini si Patu kemana sih? Udah siang nih, mana deadline dikit lagi. Kemarin bos udah. Mana nih anak ya? Wah, ini dia anaknya ditungguin dari tadi. Ini kita udah deadline ini. Ya elah kayak nggak tahu Jakarta aja Han, macet. Iya, makanya daripada kantor kita WFC aja ya. Benar. Ayo Foodies. Let's go Foodies. Pas banget nih Foodies, lokasinya yang dekat area perkantoran bikin tempat ini sering jadi pilihan buat sarapan sampai makan siang. Han, pakai jurus biar cepet. Oh, tenang. Mau coba nggak? Mau. Coba. Oke. Mantap Nah, banget. Foodies nih, makanan kita udah sampai nih. Wanginya mantep banget. Iya, jelas. Udah buruan biar kita kerjaannya cepet kelar nih. Iya mau ah. Foodies kalau kesini wajib coba dua menu andalannya nih ya, bakmi laksa dan bubur ayam asapnya. Ayamnya udah diasapin semalaman nih Foodies, jadi pasti sajiin tinggal dihangetin aja deh tuh. Nah kalau bakmi laksanya pakai mie pipih yang kenyal, terus disiram sama kuah laksa yang gurih dengan sentuhan santan dan rempah. Makanya rasanya tuh kayak rich abis gitu. Gimana rasanya? Bumbunya pas banget, asinnya pas. Terus dia ada pedas-pedasnya gitu. Oh gitu. Santannya berasa. Mantep deh. Kayaknya enak banget. Coba Foodies, aku juga mau nyobain punya aku nih. Langsung aja nih kita campurin. Oh, Bapak tipe kan yang diaduk ya buburnya ya? Iya, kalau saya mah yang penting dimakan. Oh. Eits, nggak kalah menarik nih bubur ayam asapnya guys. Ini tuh tipe bubur peranakan, jadi kayak teksturnya lebih padat. Gurihnya medok dan bukan tipe bubur yang berkuah. Makanya cocok banget kalau makannya bareng sama cakwe dan pangsit goreng yang kriuk-kriuk nikmat. Wah, sama bener-bener mantep. Ayamnya yang asap ya? Smokinya dapat banget tuh, bener-bener. Ditambah lagi buburnya tuh emang udah gurih gitu tuh. Jadi dek, rasanya udah di buburnya tuh udah enak. Memang buburnya tuh udah gurih, terus ditambah lagi smoky dari ayamnya, terus juicy juga. Oh, dapat smoky ayam? Nah, Tuh. Patu juga dapet nih. Oh gitu? Oh di bakminya ada juga? Oh boleh nih kita tos. Dong. Ya. Tos. Wah. Ini bubur enak banget sih jujur. Itu Ini bubur enak ya? banget, iya gurihnya Ini bakmi. dapet. Terus juga dia modelnya nggak terlalu encer. Biasanya kan bubur Cina kan rada encer. Oke. Ini tuh nggak terlalu encer, jadi masih enak, masih bisa dikunyah-kunyah dikit. Gitu, jadi ringan tapi nggak terlalu ringan. Jadi dia masih ada teksturnya gitu. Bener, jadi nggak terlalu gabut banget makannya. Buat foodies yang demen pedes nih, bubur ayam asapnya tinggal ditambahin sambal sesuai selera aja ya. Tapi kalau bakmi rasanya sih kayaknya mah pedesnya udah nendang yes. Sekarang bakminya nih Budit. Bakmi cakep tuh bentuknya. Dia enak, Oh, ya? bakminya lembut. Oh gitu. Jadi dikunyahnya tuh gampang, nggak yang keras gitu. Gas foodies, langsung scan QR code yang ada di layar. Di sini sarapan tuh bisa, brunch juga bisa, makan siang apalagi bisa dong. Sampai mau nongkrong sore-sore pun cucok yes. Soalnya mereka buka dari jam 8 pagi sampai jam 6 sore. Cus atau foodies, cobain. Nah, buat teman sarapan atau ngerjain deadline ya foodies, 2 menu kopi ini wajib banget buat dicobain. Kopi butternya nih ya, basicnya tuh kopi susu panas yang ditambahin mentega di atasnya. Nah, pas mentega mulai meleleh dan diaduk, rasanya jadi makin smooth dan juga creamy. Ih, mantap! Gimana tuh rasanya? Rasa kopinya tetap ada, butternya juga ada. Ini unik loh. Cakep banget. Jujur unik.
Sementara kalau Vietnam dripnya ini disajikan pakai pin filter khas Vietnam. Jadi kopi yang menetes tuh pelan-pelan ke kental manis, hasilnya pekat tapi tetap balance. Seruput dong guys. Wah. Gimana rasanya? Kopinya fresh banget. Langsung melek. Langsung aja scan QR code yang di sini. Nah iya, QR code yang ada di layar Foodies. Jangan lupa makan receh, Menu receh, tapi rasanya gak resehan. Foodies, kalau ke Bangkok wajib dong kamu cobain jajanan yang udah identik banget sama Thailand ini. Yes, apalagi kalau bukan mango sticky rice. Di Indonesia sih udah banyak banget yang jual ya. Tapi mango sticky rice di negara asalnya udah pasti berbeza dong. Gak cuma soal rasa, tapi ngantrinya itu loh Foodies. Sebelum cobain kuliner ikon kota Bangkok, kita mampir dulu kali ya ke bangunan yang dari jauh aja udah mentereng banget nih Foodies. Ini dia Grand Palace Bangkok, salah satu ikon paling penting di Thailand. Sekilas sih kayak satu istana besar gitu ya Foodies, tapi sebenarnya ada lebih dari 100 bangunan yang berbeda. Mulai dari aula kerajaan, pavilion-pavilion resmi, halaman terbuka, taman, sampai kuil suci yang masih aktif dipakai untuk upacara penting. Lumayan lah ya. Dari dulu deh sampai sekarang kalau aku ke Bangkok pasti selalu ngunjungin nih Grand Palace. Karena memang bagus banget sih ya Foodies ya. Tempatnya itu bersih, terus juga warnanya tuh putih semua, keren, ada warna emas-emasnya. Dan tahu nggak sih, ini tuh tempat tinggal raja. Dan sampai hari ini dari zaman dulu kalau acara kenegaraan itu masih dilaksanakan di dalam sini Foodies. Sebenarnya sih aku pengen masuk, cuman kayaknya aku lapar banget. Aku pengen nyobain mango sticky rice yang lagi viral, walaupun tempatnya udah lama banget, udah legend banget di sekitaran sini. Kedai Corpanish Mango Sticky Rice ini lokasinya nggak jauh dari Grand Palace ya Foodies. Tapi biar tahu lokasi pastinya sih, ya udah tinggal scan barcode aja di layar kamu ya Foodies. Baru tahu ternyata mau makan mango sticky rice aja tuh ngantri banget tuh. Lihat deh, banyak banget orang yang makan. Memang sespesial apa sih mango sticky rice, nanti kita tanya. Oke. Maklum ya kalau harus pakai acara ngantri. Soalnya Corpanish ini tuh jadi daftar teratas buat turis kalau pengen nyobain mango sticky rice yang masih otentik. Dari bentuk kedainya aja udah kelihatan ya Foodies, kalau Corpanish ini tuh udah legend banget. Secara udah jual sejak tahun 32 dan masih konsisten menggunakan resep aslinya. Wih, keren! Nah, akhirnya kesampaian juga nih ya. Aku makan mango sticky rice di deket Grand Palace. Wah, wah, wah. Ini sih katanya enak ya. Coba aku mau cobain Generasi pertama dari kedai ini dulunya bekerja di dapur istana kerajaan Thailand. Pantes nih pelanggannya tuh pada bela-belain buat ngantri Foodies karena nggak cuma soal rasa, tapi juga sejarah di balik seporsi mango sticky rice. Asik! Mangganya empuk, tapi memang agak sedikit asem gitu. Tadi aku sempat nanya, mangganya gimana, terus ketannya gimana. Nah kalau untuk mangganya tadi, karena memang ini lagi nggak ada musim mangga, jadi mangga yang dihasilkan ini nggak terlalu perfect. Tapi pas kalau lagi musimnya, itu katanya tuh enak banget. Itu kan enak banget. Tapi ini ya, oke lah ya buat nyegerin gitu kan, karena abis keliling-keliling Grand Palace. Mango sticky rice ini harganya 130 baht atau sekitar Rp70.000. Kalau dilihat dari porsinya plus bahan-bahannya yang premium sih layak buat dicoba ya Foodies. Nah untuk ketannya nih, Corpanish ini menggunakan beras ketan pilihan dari Chiang Rai yang teksturnya pulen dan juga lembut. Terus mangga yang digunakan adalah Nam Dok Mai. Ini adalah varietas mangga favorit Foodies yang ada di Thailand karena rasanya manis, harum dan juga juicy. Beneran sih, ini perfect banget. Nih ya, jadi
ketannya, nasi ketannya ini memang kenyal banget, empuk banget. Terus yang bikin gurih itu si santannya. Walaupun cuma sedikit ditaruhinnya, tapi berasa banget. Gurihnya tuh nikmat banget. Walaupun tampilannya sederhana dan tempatnya kecil, cita rasa Corpanish ini sudah diakui dunia loh foodies. Bahkan beberapa tahun terakhir, kedai ini rutin masuk Michelin Guide kategori Vibe Gourmet yang menandakan makanan di sini lezat, otentik, dan punya nilai lokal yang sangat kuat. Makan receh, menu receh, tapi rasa enggak recehan. Ini beneran lazis, Budis. Jadi, mie-nya ini tingkat kematangannya tepat banget, Budis. Jadi pada saat dimakan, itu dia masih kenyal-kenyal gitu loh, Budis. Mie ayam jumbo, mana main. Mie ayam barbar, masih salah. Mie ayam megalodon, wadidaw, ini dia nih kita cari foodies. Oh my god, Budis. Budis kalian lihat. Jadi ternyata Budis ini adalah 5 porsi dijadikan satu. Tapi ini bukan aku yang makan. Aku mau men-challenge ketiga mas-mas ini menghabiskan mie ayam megalodon ini. Tapi tenang, nggak pakai waktu, yang penting entek mas. Kita mulai, udah semua pegang alat makan. Dalam hitungan 3, 2, 1, silakan. Real 5 porsi ditumplak jadi satu ya foodies. 1 kilogram mie mak lewat ini. By the way, katanya sih udah ada 5 orang yang sukses ngabisin mie ayam porsi megalodon ini sendirian. Alamak, ampun. Ihsan bisa jadi orang ke-6 nggak ya kira-kira? Oke Budis, sekarang di depan aku sambil menunggu mas-masnya yang sudah terlihat tidak berkurang-kurang. Tidak berkurang-kurang mie ayamnya. Sekarang kita cobain. Aku mau coba versi yang original dulu. Biar kita tahu rasa original dari mie ayam legi barbar ini Budis. Nah, ini bisa kalian lihat ya Budis ya. Porsi yang normalnya tuh segini ya. Kalau yang nggak normal tuh kayak gini, ini 5 porsi. 5 porsi itu 50.000. Kalau ini berarti 10.000 dong. Berarti yang ini 50.000, yang ini 12.000 Budis. Yes, ini tuh tipikal mie ayam monogiri yang kuahnya tuh kuntel pol gitu foodies. Menggunakan racikan minyak dari tumisan kulit ayam dan juga bawang putih dengan aroma semerbak. Plus topping ayam dengan cita rasa manis dan gurih. Ini beneran lazis Budis. Jadi, mie-nya ini tingkat kematangannya tepat banget Budis. Jadi pada saat dimakan, itu dia masih kenyal-kenyal gitu loh Budis. Ini loh tekstur mie yang aku mau tuh yang kayak gini loh. Yang begitu digigit tuh masih ada kenyal-kenyalnya gitu loh. Masih ada membal-membalnya gitu loh nih. Nah. Mie-nya aja tuh udah kayak rasa. Begitu mie-nya tadi dicampurin sama ayam. Ayamnya ini loh Budis. Ini ayamnya beneran juara, sejuara itu Budis. Kenapa aku bilang gitu? Karena rempahnya berasa banget. Dan ini rempah aromatiknya itu bikin ada aroma-aroma yang menyeruak gitu begitu masuk ke mulut. Racikan mie ayam monogiri itu emang otentik juara bingo ya guys. Mie yang dibuat itu homemade, ayam semurnya juga nggak ketinggalan nih. Dimasak selama 2 jam hingga dapat kekentalan yang pas banget. Masih sanggup? Sanggup? Insya Allah. Insya Allah. Dengan nada setengah udah mulai. Masih sanggup? Basicnya sih mie ayam biasa foodies, tinggal kasih topping mozzarella di bagian atas lalu di torch hingga meleleh. Smells so good. Ternyata rempah-rempah Indonesia bertemu dengan keju. Kejunya ini juga jadi lebih smoky gitu Budis, karena memang di torch. Nyampur banget ternyata.
sama ini aroma dari mie ayam, rasa dari mie ayam, rempah-rempah mie ayamnya ini nyatu banget dengan mie ayam ini. Mozzarella-nya meleleh. Nah, kalau pertoppingan duniawinya dirasa masih kurang nih, ya udah don't worry, be happy. Bisa banget add on ya foodies, pangsit, bakso, atau ceker yang harganya mulai dari 1.000 aja. Cocok kan? Oke deh, informasi lengkapnya langsung aja scan QR code yang ada di layar. Yes, oke deh foodies. Minyak, telur, mie. Ini kan tadi makan mie ayam, sekarang boleh pulang, nanti di rumah bisa masak mie ayam bareng-bareng. Makan receh, menu receh, tapi rasa gak recehan. Masak sendiri, makan sendiri, cuci baju sendiri, tidur pun sendiri. Budis, lihat aku lagi ngapain? Aku lagi bersih-bersihin ini nih, pennya buat bikin surabi. Aku tuh penasaran banget pengen latihan buat surabi tuh kayak gimana. Karena ini surabi Solo, biasanya aku makan surabi tuh surabi Bandung gitu-gitu. Ini surabi Solo. Ibu, ajarin ya. Kita challenge biduan dangdut yang satu ini yuk foodies. Kalau berhasil bikin serabi tanpa robek, boleh makan serabi sepuasnya. Oke? Berbeda dengan serabi ala Sunda ya foodies, serabi Solo itu punya ciri khas bagian tengah yang masih basah-basah lumer gitu. Masaknya nggak pakai lama, kalau adonan udah dituang tuh tinggal tunggu 5 menitan aja. Ini sudah matang, ini juga sudah matang. Kita tinggal angkat-angkat. Aku mau belajar angkatnya. Semoga bisa ya. Oke, udah matang kan Bu? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga sih harusnya. Iya betul. Wah bisa. Bisa begitu Bu, bener Bu. Wih, bener Budis. Nanti aku bagi ya Budis. Emang gak semudah itu ya bikin serabi khas Solo ini. Bagian bawah harus matang sempurna supaya ada tekstur garingnya gitu. Sementara bagian atasnya gak boleh sampai kering. Total ada 8 pilihan rasa serabi di kedai serabi ini. Semuanya dijamin lazis, jadi angkut semua rasa aja gak sih? Enak banget. Beda ya sama surabi. Pada umumnya aku biasanya makan surabi Bandung. Ini surabi Solo. Dia ini teksturnya lembut, gurih, terus kerasa banget santannya. Si kelapanya tuh kerasa banget dan nggak bikin enak gitu loh. Lembut banget. Kunci kelezatan serabi Solo itu memang ada di campuran adonan ya foodies. Tambahan santan yang udah direbus pakai daun pandan, emang cita rasanya lebih gurih dan juga wangi. Dari adonannya itu nggak yang tebel gitu loh. Jadi makannya tuh kita bisa nikmatin. Ini tipis tapi nggak tipis gitu loh. Nggak yang adonannya besar gitu loh. Ini enak banget. Aduh pinggirannya tuh crunchy-crunchy itu. Manisnya dari si nangka, gurih, rasa santannya dari si surabinya. Enak banget nih. Lembut banget. Yes, bagian tengah yang lumer itu makin berasa lazis banget pas ketemu sama potongan nangka yang wangi. Wih, definisi approve deh nih ya foodies. Nah, foodies yang terakhir ini ada pisang keju. Nah, ini varian yang terakhir yang mau aku coba foodies. Langsung aja kita coba ya, karena semuanya enak. Asin dari si kejunya, berasa banget. Terus ketimpa sama manis, jadi nggak yang asin aja gitu. Ada manisnya, gurih, asin dari si kejunya, aduh, pas banget.
Kedai serabi Solo Gerobakan ini emang no play deh foodies. Buka dari pagi sampai sore dan bisa ludes sampai 1.500 pieces. Wow, harganya juga receh abis loh. Tahu nggak? Semua varian cuma 3.500 aja. Mantep toh recehnya. Ning stasiun balapan Kutha Solo sing dadi kenangan kowe karo aku. Oh, vibe-nya berasa lagi di Solo ya. Dari stasiun kita turun cari surabi. Tapi foodies ini nggak perlu jauh-jauh. Nyari surabinya nggak harus ke Solo, tapi ini adanya di Sunter. Makan receh, menu receh, tapi rasa gak recehan. Foodies, warung sambal rampai kayu ringin di Bekasi Selatan ini konsepnya tuh kayak warung pecel ayam tapi sambalnya selera lidah Sumatera. Yap, yakni sambal rampai asli Lampung. Lalapannya juga seru loh, jarang-jarang nih ada di warung lain. Ini aku nemu sesuatu yang baru. Kabau deh. Dan pakai sambalnya sambal rampai. By the way, lalapan yang mirip biji asam ini tuh banyak ditemui di Sumatera bagian barat, Jambi, sampai Lampung ya foodies. Selain kabau, ada juga yang mengenalnya dengan sebutan jolang jaling atau jaring hutan. Kabau punya tekstur daging buah mirip jengki alias jengkol muda, renyah dan juga nggak terlalu keras. Jadi ada sensasi kriuk setiap kali kita makan foodies. Kabau bisa dikonsumsi dalam keadaan mentah atau ada juga yang digoreng. Sama-sama enak sih dan sama-sama renyah. Apalagi kalau makannya dicocol pakai sambal rampai. Mantep foodies. Enak ya? Enak. Ada manisnya, gurih kriuk-kriuk gitu, sama kayak jengkol, tapi versi beda. Garing bener kata ibu ya. Dan yang paling penting nih, yang paling enak sambalnya seger banget. Enak, mantap kan bu? Rasanya kayak apa? Kok ada asam-asam itu ya gitu ya? Manis asam kan bu? Kuncian sensasi segarnya ya dari si tomat rampai yang didatangkan langsung dari Lampung nih foodies. Nah, for your info nih ya, sehari aja tuh bisa ngabisin minimal 15 kilo tomat rampai loh. Sambal rampai dicocol kabau plus nasi hangat. Aduh, nikmatnya foodies, nggak ada dua sih. Fix sih, ini bakalan ada piring nasi kedua ya boy. Apalagi nih foodies kalau cocolan ditambah lauk ikan kembung goreng ya. Ini favoritnya warga kayu ringin nih foodies. Nih foodies, biasanya tuh di sini tuh orang-orang lain ya, warung-warung lain dia pakai nila, pakai gurame, ini beda. Dia pakai kembung, ikan kembung. Tuh, lihat dagingnya baik banget foodies. Wih, mantul itil. Pas banget si kembungnya ini, gurih dan dia bumbunya ngeresep ke dalam foodies. Ditambah sama sambal rampai, enak banget, seger. Dikolaborasiin lagi sama nasi, beuh. Nah, yang ini sih bisa jadi pilihan kalau foodies pengen ikan bakar sekaligus makan yang pedas-pedas. Kalau biasanya menu ikan-ikanan itu dibakar dengan bumbu manis dari kecap atau bumbu pedas taliwang, nah di sini pakai sambal. Iya foodies, sambalnya diolesin ke ikan nilainya ya. Merah pedas, tapi bukan tipe pedas yang beraroma rempah banget. Rasa pedasnya lebih dominan dari si cabai bumbu sambalnya. Belum ada rencana mau makan apa nanti malam? Ya udah sih, kalau foodies langsung aja cus merapat ke sini ya. Warung pucul ayam sambal rampai kayu ringin di Bekasi Selatan. Buruan, gas geng kita. Makan receh, menu receh, tapi rasa gak recehan. Makan bu. Ini ya, mix antara bebek sama nasi goreng cabai hijau. Ini tuh benar-benar pecah banget di mulut, enak banget.
Bagi para pecinta nasi goreng, cus ini merapat foodies. Ada rekomendasi nasi goreng Lazis di Jakarta Selatan nih guys. By the way foodies, nama nasi goreng Cikobar 90 itu maksudnya warung nasi goreng yang lokasinya ada di Cikoko Barat, Pancoran, Jakarta Selatan. Sementara 90-nya nih tahun kelahiran dari Mas Agung, koki sekaligus owner dari warung ini. Eits, nggak usah dicatat, yang diingat cukup menuanya aja ya. Pedes. Jujur. Pedas. Tapi ini enak banget. Pedes. Rasa cabai hijau itu berasa banget. Terus kering. Aku tuh suka banget nasi goreng itu kering ya. Nah, nggak basah. Seru kan foodies, nasi goreng tapi kayak ada aroma dan sensasi pedas nyambel gitu. Nasgor tapi sambal. Nah, gimana tuh? Apalagi kalau isiannya pakai daging bebek, makin seru deh tuh pengalaman pertama dari makan nasi goreng unik ini. Ini ya. Mix antara bebek sama nasi goreng cabai hijau. Ini tuh benar-benar pecah banget di mulut. Enak banget. Nah, fair info nih foodies, walaupun kelihatannya kering, daging bebeknya tuh bukan digoreng loh, tapi diungkep. Pantes aja nasi goreng cabai hijau ini lazis mentok. By the way, harga nasi gorengnya mulai dari 15 ribuan aja foodies. Nah, kalau seporsi nasi goreng bebek cabai hijau ini Rp28.000. Ini kenapa enak? Ternyata, aku tadi sempat ngobrol, chefnya adalah ex dari restoran juga. Restoran ternama lah pokoknya. Pantesan aja ini juga enak. Berangkat dari pengalaman belasan tahun di dapur restoran ternama, muncullah warung nasi goreng Cikobar 90 di tahun 2022. Menunya banyak loh, foodies pengen bihun, kue tiaw, atau mie? Ada dong, bisa goreng ataupun yang kuah ya. Nasi gorengnya ada 20 jenis nih. Wah, ini mah gak bakalan bosen lah ya foodies, bisa gue ganti menu tiap kali kesini nih. Foodies yang mau kesini jangan salah waktu ya, warung ini bukanya 2 kali sehari. Pertama di jam 10 pagi sampai jam 2 siang. Dan yang kedua di jam 6 sore sampai jam 9 malam. Sip! Makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan.